Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melihat hasil diskusi kelompok dari kelas Matematika 8F. Jadi di kelas Matematika 8F sudah dibuatkan beberapa channel yang berisi ada 7 kelompok, terdiri dari kelompok putra dan kelompok putri. Jadi mereka dibagi ke dalam beberapa kelompok dan sudah diinput oleh guru ya, setiap anggota kelompoknya, dan antar kelompok ini tidak bisa saling mengintip kelompok satu dengan kelompok yang lain. Nah, ini mereka baru saja beberapa hari yang lalu mereka diberikan tugas, yaitu tugas kolaborasi antara matematika dan IPS. Ini instruksinya. Sebelum instruksi saya memberikan penjelasan ulang. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan antara dua himpunan yang memasangkan anggota-anggota dari himpunan A ke himpunan B. Relasi terbagi ke dalam dua jenis khusus, yaitu fungsi dan korespondensi satu-satu. Jadi di sini diberikan sekilas penjelasan materinya, kemudian ini rincian tugasnya. Peserta didik antar kelompok, masing-masing kelompok diminta membuat contoh relasi fungsi dan korespondensi satu-satu dalam kehidupan sehari-hari, dan di antara ketiga contoh tersebut itu memuat materi IPS yang sedang mereka pelajari saat ini, yaitu mengenai kerjasama negara ASEAN. Lalu dari ketiga relasi tersebut disajikan dalam 3 cara yang berbeda, di antaranya yaitu dengan cara diagram panah, fungsi, dan himpunan pasangan berurutan. Ya, ini rincian tugas ini juga saya buat dalam lembar kerja menggunakan Canva. Jadi supaya mereka bisa mendownload dan membaca ulang perintah tugasnya. Nah, kita lihat satu persatu ya, kita cek hasil tugas mereka yuk. Kita lihat dari kelompok 1 putra. Ya, ini diskusi mereka. Jadi sebagai guru kita bisa ngintip percakapan mereka di dalam channel. Nah, ini kelompok 1 putra mereka memposting hasil kelompoknya yaitu di postingan. Ya, di postingan. Nah, ini dia, kita buka. Wow, keren ya. Sebenarnya mereka hanya diberi tugas menyajikannya itu boleh boleh di Word, boleh di kertas HVS, digambar lalu difoto ya. Tetapi ini mereka membuat lebih dari apa yang saya tugaskan. Ini kreatif sekali kelompok 1 putra. Terima kasih ya anak-anak soleh. Nah, kita lihat ini tugas yang pertama, yaitu fungsi. Mereka mengambil tema mengenai nilai peserta didik dengan nilainya ya, nama peserta didik dengan nilai. Nah, ini mereka membuat penjelasan dulu di awal, lalu mereka sajikan ke dalam diagram Kartesius. Jadi untuk relasi yang pertama yaitu fungsi disajikan dalam diagram Kartesius. Sekarang kita lihat relasi yang kedua. Relasi yang kedua yaitu relasi. Mereka membuat mengenai kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Jadi ini penjelasannya, kemudian mereka sajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Jadi himpunan pasangan berurutan itu pasangan antara anggota di daerah asal dengan anggota di daerah tujuan. Ya, atau X dengan Y. Nah, ini sudah dipasang-pasangkan masing-masing. Ini adalah contoh relasi ya. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga yaitu korespondensi satu-satu. Wow, keren ya. Sangat kreatif. Mereka mengambil tema mengenai kupon. Jadi pada 1 Muharram diadakan jalan sehat setiap
peserta mendapatkan kupon door prize. Nah, di sini ditegaskan dengan kalimat setiap peserta mendapatkan kupon door prize. Mungkin boleh ditambahkan lagi di sini untuk mempertegas mendapat satu kupon door prize ya. Sehingga di sini setiap peserta didik hanya mendapatkan satu kupon. Dan jika dibalik, setiap kupon itu hanya dimiliki oleh satu peserta saja. Ya, ini tepat sekali ya. Pemilihan contohnya ini termasuk ke dalam korespondensi 1-1. Penyajiannya juga sangat rapi dan sangat tepat sehingga orang yang membaca bisa memahaminya. Nah, mungkin supaya lebih detailnya lagi bisa ditambahkan nama relasinya di sini. Nama relasinya atau kata penghubungnya yaitu mempunyai nomor door prize gitu ya. Ya, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang kedua, yaitu kelompok 1 putri. Oke, mereka mengumpulkannya coba kita lihat di file. Nah, ini dia. Mereka menyimpan tugasnya di dalam file. Jadi memanfaatkan fitur file di dalam channel ya. Kita lihat satu persatu. Ini ada tugas fungsi. Nah, mengambil tema apakah fungsinya? Kita lihat. Jreng-jreng, agak lama ini. Nah, ini dia. Wow, ada gambarnya, keren ya. Fungsi, mereka mengambil tema tentang hubungan antara anak dengan ibu. Ya, di sini sudah tepat sekali ya. Jadi tidak ada anggota di daerah asal yang memiliki pasangan lebih dari satu, dan tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Semua berpasangan tepat satu pasang. Nah, ini disebut dengan fungsi. Ya, ini kreatif ya penyajian diagram panahnya dalam bentuk gambar. Jadi bukan hanya nama, tapi di sini ada gambar-gambarnya. Kreatif sekali. Nah, mungkin sedikit Ibu tambahkan di sini. Yaitu kurang tanda panah ya. Jadi setiap panah-panahnya itu tidak ada keterangan panah dari kiri ke kanan. Tuh, mungkin nanti bisa ditambahkan ya. Tapi ini sudah luar biasa keren. Kita lihat gambar yang kedua, yaitu korespondensi 1-1. Wow, keren. Ini juga bergambar. Korespondensi 1-1 mereka mengambil tema tentang lambang negara, warna bendera ya. Mungkin di sini tentang warna bendera. Warna bendera merah putih Indonesia. Ya, ini sudah sangat tepat ya menggunakan gambar, karena kalau menggunakan kata-kata mungkin sulit mendeskripsikan warna benderanya ya dan detail gambar-gambarnya itu. Ya, ini mungkin bisa panahnya di sini bisa dibuat bolak-balik ya, karena korespondensi 1-1 itu adalah hubungan yang bolak-balik. Jadi dibaca dari kiri ke kanan maupun kanan ke kiri, itu pasangannya tetap satu. Merah putih Indonesia ya, Indonesia memiliki warna bendera merah putih. Ya, keren sekali. Kita lihat tugas yang ketiga. Tugas yang ketiganya kita back dulu. Yaitu berarti yang belum satu lagi relasi. Oke, mengambil tentang apa ya? Relasinya yaitu mengenai materi IPS ya. Mereka mencantumkan atau memasukkan materi IPS-nya di relasi. Nah, di sini mungkin ini sudah lengkap, sudah ada nama relasinya yaitu anggota dari. Nah, cuma mungkin keterangannya ya. Keterangan himpunan A itu apa, himpunan B itu nama-nama apa, nama himpunannya. Ya, tapi di sini ada tanda pagar organisasi ASEAN. Jadi ini hubungan antara negara ASEAN dengan organisasinya. Indonesia, APEC, AFTA, dan MEA ya, MEA. Filipina juga APEC, AFTA, dan MEA. Nah, di sini Laos hanya ada dua organisasi ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa setiap negara itu memiliki kerjasama lebih dari satu organisasi. Ya, ini tepat sekali. Ini disebut dengan relasi ya. Ini adalah contoh relasi. Nah, sudah 3. Sekarang kita masuk ke kelompok yang lain.
yaitu kelompok 2 putra. Kita lihat di postingan mereka belum mengumpulkan, coba kita lihat di file ya. Oh, ternyata di file juga belum ada, mungkin mereka belum memasukkan. Masih ada waktu, tidak apa-apa, Ibu tunggu. Kemudian kelompok 2 putri. Kita lihat. Wow, cantik sekali. Di sini dalam satu gambar terdiri dari 3 sajian ya. Untungnya muat. Nah, yang pertama yaitu relasi. Mereka mengambil tema tentang warna kesukaan. Jadi disajikannya dengan himpunan pasangan berurutan. Lina, merah. Berarti Lina menyukai warna merah ya. Karena di sini ada keterangan warna kesukaan. Santi biru, Santi ungu, Nasya biru, Vika kuning, Hana putih. Oke, di sini terlihat Santi memiliki lebih dari satu warna kesukaan. Ya, ini sudah tepat sekali, ini merupakan contoh relasi. Kemudian yang kedua yaitu contoh fungsi. Mereka mengambil tema antara nama siswa dengan tempat lahir. Nah, mungkin nama relasinya saja di sini yang kurang ya, kurang dilengkapi. Jadi supaya pembaca lebih mudah memahami ya. Di sini ada himpunan nama siswa, Faris Cilegon, Rizky tempat lahirnya di Bandung, Didi di Merak, Joko Jakarta, Putra di Jakarta. Ya, ini contoh fungsi ya, karena tidak ada anggota nama siswa, anggota himpunan siswa yang lahir di 2 tempat, yaitu mustahil. Jadi ini adalah contoh fungsi. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya yaitu korespondensi satu-satu. Nah, mereka menyajikannya dalam diagram panah. Wah, di sini diagram panahnya modern ya, bukan pakai oval, tetapi di sini kotak ya, seperti tabel. Nama himpunannya sudah dicantumkan di atas, di bagian atas. Nah, ada 2 himpunan apa saja, yaitu dalam bidang organisasi dan contoh kerjasama. Nah, ini mereka memasukkan ini sebagai contoh korespondensi satu-satu. Kira-kira sudah tepat atau belum ya? Ekonomi, yaitu COFB. Nah ini mungkin akan nanti akan disampaikan ke guru IPS apakah secara konten materinya sudah tepat ya, karena kalau korespondensi satu-satu itu artinya selain dia berpasangan dengan satu pasang, juga berlaku bolak-balik. Apakah hanya COFB ini hanya dalam bidang ekonomi? Ya, sesuai dengan namanya mungkin ya. Ini mungkin sudah tepat, nanti akan diklarifikasi ke guru IPS. Budaya, COCI, politik, APSC. Oh ya, berarti ini mungkin seperti bidang dengan nama kerjasamanya ya. Yang terpenting adalah anggota himpunannya itu dibatasi. Jadi diberikan penjelasan himpunan domainnya itu apa, anggotanya, dan himpunan kodomainnya apa. Itu supaya untuk mempersempit hubungan yang terjadi. Ya, ini sudah keren ya, kreatif sekali. Kita lanjut ke kelompok 3 putri. Kelompok 3 putra. Di sini kelompok 3 menyajikannya bukan di postingan ya, tetapi di OneDrive. Ya, mereka memanfaatkan fasilitas OneDrive. Ini nanti kita bukanya ya. Karena kalau ini Ibu klik akan memutuskan rekaman. Ini Ibu sedang merekamnya dengan Windows. Oke, sekarang kita lihat kelompok yang lainnya dulu. Kelompok 3 putri. Mereka menyimpan filenya di mana? Oh, ternyata di file juga tidak ada, di postingan juga belum ada. Mudah-mudahan bisa segera mengumpulkan. Ya, sepertinya hanya belum diupload saja. Kemudian kelompok 4 putri. Kelompok 4 putri juga mengumpulkannya di Word Online ya. Oke, kita buka. Agak lama ya, mereka memanfaatkan Word Online. Word ya, aplikasi Microsoft Word. Mereka mencantumkannya dalam bentuk gambar, jadi disajikan di kertas, dibuat di kertas HVS lalu difoto. Ya, tidak apa-apa, ini sudah kreatif karena memang tidak
wajibkan harus menggunakan aplikasi, boleh di kertas lalu difoto. Relasinya mereka mengambil tema tentang negara dengan istilah kepala negara. Ya, ini relasi. Brunei Sultan, Kamboja Raja, Indonesia Presiden, Laos Presiden, Malaysia Raja, Myanmar Presiden. Ya, benar ya, ini pemilihannya sudah tepat karena di sini ada anggota kodomain yang pasangannya sama dengan beberapa anggota domain. Kemudian yang kedua yaitu contoh fungsi. Mereka mengambil tema tentang apa ya ini? Ada himpunan A, nama-nama orang, himpunan B, nilai. Oke, keterangannya ada di bawah ya, nama dan nilai. Nah, mungkin yang kurang hanya kata penghubungnya yaitu nama relasinya. Jadi Indira titik-titik 95. Ya, apa nama relasinya atau kata penghubung yang tepat? Mungkin bisa mendapatkan nilai gitu atau memperoleh nilai. Ya, yang terakhir yaitu korespondensi satu-satu. Mereka mengambil tema antara negara dengan nama mata uang. Nah, korespondensi itu syaratnya dia berlaku bolak-balik. Coba kita baca kalau dari himpunan B, apakah mata uang dong itu hanya Vietnam dan Vietnam itu mata uangnya dong? Ya, ternyata benar ya. Jadi di sini korespondensi satu-satunya temanya sudah tepat sekali yang diambil yaitu mata uang. Nah, tadi kayaknya sudah bagus, lengkap, keterangan himpunannya ada, cuma mungkin kurang dilengkapi nama relasinya. Terakhir, tadi ada satu kelompok yang belum dibuka, yaitu kelompok 3 putra. Kita lihat. Ya, ini kelompok 3 putra, mereka menggunakan aplikasi Word Online, Microsoft Word Online. Ini nama-nama kelompoknya. Nah, relasinya yaitu mengenai kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi. Jadi ada himpunan nama negara dan himpunan nama organisasi dalam bidang ekonomi. Selanjutnya, contoh fungsi. Oh, contoh fungsinya ternyata panahnya agak berantakan ya. Mungkin ini karena belum di grup, jadi belum di grouping sehingga geser-geser panahnya. Ya, mungkin nanti bisa diperbaiki ya kelompok 3 putra. Jadi gambarnya itu di select dulu, semuanya dipilih lalu di grouping. Ya, bisa pindahkan ke pen lalu kalian jadikan foto. Nah, kalau udah jadi JPEG itu aman, tidak akan bergerak-gerak lagi. Atau yang praktisnya boleh dari sini di select all terus lalu di grouping. Nah, supaya tanda panahnya tidak bergeser-geser. Ya, tapi ini sudah luar biasa, sudah maksimal. Kalian sudah memanfaatkan Word Online ini untuk diskusi. Ya, terima kasih anak-anak yang sudah mengumpulkan karyanya. Tingkatkan lagi kreativitas dan kerjasamanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 putri menyimpan filenya di mana ya? Kita cari ya. Oh, ini kita bisa ngintip percakapan mereka. Percakapan mereka di channel mereka. Coba kita lihat filenya. Apakah ada? Waduh, masih kosong ternyata. Kita lanjut ke kelompok 4 saja ya. Nah, ini sudah ada di Word, kita buka. Ya. Kelompok 4, mudah-mudahan tidak berantakan. Oh, berupa gambar ya. Kalau berupa gambar aman. Ya, ini Ibu perhatikan kalian tadi bikinnya beda-beda ya. Ada yang menggunakan Canva, ada yang menggunakan Word, lalu ini ada yang menggunakan kertas lalu difoto. Tidak apa-apa anak-anak, yang penting kalian sudah paham materinya dan bisa mengaplikasikan ya. Ini Ibu berterima kasih sama kalian sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan bekerja sama dengan baik. Kita lihat relasinya untuk kelompok 4 putri mengambil tema tentang negara dengan kepala negara.
Nama relasinya apa ya? Wah, sepertinya nama relasinya di sini ketinggalan juga ya, lupa belum dicantumkan. Tapi ya kita yang melihatnya masih sedikit paham lah ya. Brunei, Brunei Sultan, Kamboja Raja, Indonesia Presiden, Laos Presiden, Malaysia Raja, Myanmar Presiden. Ya, ini contoh relasi tepat sekali ya, karena di sini setiap negara itu memiliki satu istilah pemimpin ya, ada yang namanya raja, Laos, tetapi mungkin ini bisa dikatakan fungsi juga nggak? Setiap negara memiliki pemimpin kan ya? Atau kecuali mungkin negara yang belum merdeka ya? Ya, coba kita lihat contoh yang fungsinya ya. Bagaimana dengan contoh fungsi? Untuk fungsi mereka mengambil tema apa nih? Nah, di sini juga ada kekurangan info yaitu nama relasinya ya, belum dicantumkan. Jadi Ibu sebagai pembaca di sini tidak bisa melihat ini hubungan antara himpunan A dengan himpunan B-nya apa ya? Gitu. Jadi hanya bisa menerka-nerka. Indira 95. Apanya yang 95? Nilai, tinggi badan, atau berat badan gitu. Karena di sini tidak ada keterangan himpunan A itu tentang apa, himpunan B itu tentang apa gitu ya. Oke, nanti tolong ditambahkan lalu difoto ulang. Selanjutnya kita lihat contoh ketiga korespondensi 11, yaitu mengenai negara dan mata uang. Ya, ini bisa ya, bisa disebut korespondensi 11 karena setiap negara memiliki satu mata uang. Dan kalau dibalik, mata uang tersebut adalah pasangannya hanya satu gitu, tidak ada yang satu mata uang dimiliki oleh dua negara. Atau ada nggak kira-kira ya satu mata uang dimiliki dua negara? Kalau dolar pun beda-beda ya, ada dolar Inggris, dolar Amerika, dolar Singapura. Ya, jadi dikatakan setiap mata uang di sini berpasangan dengan setiap negara. Oke, bolehlah dinamakan korespondensi 11. Ya, ini tadi tugas-tugas yang dikumpulkan oleh peserta didik mengenai relasi, fungsi, dan korespondensi 11. Nah, bagi yang belum mengumpulkan, Ibu tunggu ya. Terima kasih yang sudah mengumpulkan, luar biasa kalian kreatif. Tingkatkan terus ya kerjasamanya, kreativitasnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.